Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali dalam sahabat cinta Alkitab. Kita memasuki kitab yang kelima dalam perjanjian baru, yaitu kisah para rasul. Mari kita belajar dengan membuka hati, pikiran dan hidup dipengaruhi firman. Kitab para rasul, penulis Injil Lukas tidak menyatakan siapa penulisnya melalui Injil Lukas 1 ayat 1 sampai dengan ke-4 dan kisah rasul 1 ayat 1 sampai 3. Terjadi fakta bahwa penulis kedua kitab ini adalah orang-orang yang sama. Kedua kitab ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia yang kemudian kemungkinan besar merupakan seorang petinggi Romawi. Tradisi dari gereja mula-mula menyatakan Lukas, seorang dokter dan teman dekat Rasul Paulus, sebagai orang yang menulis Injil Lukas dan kisah para rasul ini. Tanggal penulisan Kitab para rasul kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara 61 sampai 64 Masehi. Tujuan penulisan Kitab para rasul dituliskan sebagai catatan mengenai sejarah gereja mula-mula. Penekanan kitab ini terkait pentingnya hari Pentakosta dan dimampukannya mereka untuk menjadi saksi yang efektif bagi Yesus Kristus. Kitab ini mencatat jejak para rasul sebagai saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sekitarnya. Kitab ini mengungkapkan karunia Roh Kudus yang menguatkan, menuntun, mengajar, dan menjadi penasehat bagi orang Kristen. Ketika membaca kitab ini, kita mendapat pencerahan dan semangat melalui kisah mengenai mujizat yang dilakukan Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus. Kitab ini juga menekankan pentingnya Kristus. Tercatat juga kisah mengenai orang-orang yang menolak kebenaran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Keinginan berkuasa, keserakahan, dan berbagai maksiat iblis lainnya dapat ditemui dalam kitab ini. Ayat kunci Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ke 6. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus diperbuat. Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Rangkuman Kitab para rasul memberi kita catatan mengenai sejarah gereja Kristen dan pekabaran Injil, termasuk kisah penindasan yang dialami para rasul. Walaupun banyak hamba yang setia dalam berkhotbah dan mengabarkan Injil, Saulus yang namanya diganti menjadi Paulus tercatat sebagai yang paling berpengaruh. Sebelum ia bertobat, Paulus ikut menganiayai dan membunuh orang Kristen. Pertobatan Saulus di jalan menuju ke Damsik menjadi sorotan kitab ini. Setelah bertobat, ia menjadi sangat bertolak belakang dengan dirinya yang lama. Ia mengasihi Allah dan berkhotbah tentang firman-Nya dengan penuh kuasa, gairah dan roh Allah yang benar dan hidup. Para rasul juga dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada bagian terakhir kitab ini mencatat ketiga perjanjian misi Paulus, sidang pengadilannya di Yerusalem, di Kaisarea, dan perjalanan terakhir ke Roma. Hubungan Kitab para rasul menjadi penghubung antara hukum Taurat dan perjanjian lama dengan anugerah dan iman di perjanjian baru. Transisi ini dapat dilihat melalui beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam kitab ini. Pertama, ada perubahan dalam pelayanan Roh Kudus yang fungsi utamanya dalam perjanjian lama tadinya berupa pengurapan eksternal bagi umat Allah, antara lain kepada Musa, Otniel, Gideon, Saul, dan Samuel. Setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus datang mendiami hati orang percaya, membimbing dan menguatkan mereka dalam berdiamnya. Roh Kudus di dalam hati seseorang menjadi anugerah Allah bagi mereka yang datang kepadanya dalam iman.
Pertobatan Paulus adalah contoh dramatis mengenai transisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Paulus mengakui bahwa sebelum mengenal juru selamat yang bangkit, ia adalah salah satu orang Israel yang bersemangat dan tidak bercacat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Karenanya ia sampai menganiayai mereka yang mengajar tentang keselamatan melalui anugerah dan iman di dalam Kristus. Setelah pertobatan, ia menyadari bahwa semua upaya yang legalistik itu tidak berarti. Malah ia meyakini bahwa tindakan itu adalah sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Penglihatan Rasul Petrus atas kain yang lurus yang tercatat dalam Kisah Rasul 10 ayat 9-15 menjadi pertanda lain mengenai transisi perjanjian lama. Dalam kasus ini tentang hukum yang mengatur tata cara makan orang Yahudi kepada kesatuan dalam perjanjian baru antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi dalam sebuah gereja yang universal. Hewan halal yang mewakili orang Yahudi dan hewan haram yang mengenai non-Yahudi telah dinyatakan bersih oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Allah dapat melakukan yang luar biasa praktek ketika Ia memampukan mereka melalui Roh-Nya. Allah memakai sekelompok nelayan dan menggunakan mereka untuk menggoncangkan dunia. Allah memakai seorang pembunuh yang membenci orang Kristen dan mengubahnya menjadi salah satu pewarta Injil terbesar, sekaligus penulis hampir separuh kitab dalam perjanjian baru. Allah menggunakan penganiayaan sarana penyebaran iman tercepat dalam sejarah dunia. Allah telah dan masih akan melakukan hal yang serupa melalui diri kita, mengubah hati kita, menguatkan kita melalui Roh Kudus, dan memberi kita gairah bagi pewartaan berita sukacita mengenai keselamatan melalui Kristus. Jika kita mencoba mewujudkan hal ini dalam kekuatan pribadi, kita akan gagal seperti para rasul dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita harus menunggu datangnya Roh Kudus, kemudian baru pergi, kuasanya akan memenuhi amanat agung. Matius 28:19-20. Demikian sahabat cinta Alkitab, semoga kita semakin mencintai Alkitab dan semakin menghidupinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pastikan terus mengikuti sahabat cinta Alkitab sampai selesai. Shalom.